sehat ya, dan yang sedang sakit semoga lekas sembuh. Nah, hari ini, hari Kamis tanggal 6 Agustus, kita akan masih belajar tematik lagi, tapi di subtema 3. Subtema 3 itu apa, Bu Anda? Subtema 3 adalah hidup rukun di sekolah. Kemarin kalian kan sudah belajar hidup rukun di tempat bermain. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara pengamalan sila ke-1, 2, 3, 4, dan 5 di lingkungan sekolah ya anak-anak. Nah, untuk contoh sila ke-1, 2, dan 3 akan Ibu Anda contohkan. Dan untuk sila ke-4, 5 akan dicontohkan oleh Bunci. Untuk pengamalan sila ke-1, contohnya itu adalah kita sebelum belajar kan biasanya selalu berdoa ya. Kita biasa suka berdoa, sholat duha, dan membaca makruzot. Itu termasuk pengamalan sila ke-1 ya. Sila ke-1 itu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pengamalan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya adalah ketika ada teman yang lupa membawa bekal makanan, maka kita harus saling berbagi. Itu contohnya ya. Atau mungkin ada teman yang lupa membawa alat tulis, maka kita harus meminjamkan ya, sesuai dengan sila kedua. Lalu sila ketiga, pengamalan sila ketiga di lingkungan sekolah itu yang kayak gimana, Bu? Itu dengan tidak berantem ya. Kalian tidak boleh bertengkar dengan teman sekelas atau teman lainnya. Kalian harus menjaga kerukunan di sekolah dengan cara tidak bertengkar. Itu pengamalan sila ketiga. Nah, sila keempat dan kelimanya apa, Bunci? Sila keempat dan sila kelimanya. Nah, Untuk sila keempat, contoh dari sila keempat yaitu contohnya saat pembagian piket di kelas. Nah, saat pembagian piket di kelas harus bergantian, harus bermusyawarah. Siapa yang akan menyapu, siapa yang bagian akan mengelap whiteboard, siapa yang akan mengepel, atau siapa yang akan membersihkan kolong meja. Biasanya anak-anak itu banyak yang semuanya ingin mengelap whiteboard, Bu Anda, karena membersihkan whiteboard itu adalah hal yang paling mudah. Jadi anak-anak itu biasanya semuanya ingin mengerjakan whiteboard ya, Bu Anda. Tapi jika disesuaikan dengan sila keempat, semuanya harus bermusyawarah. Hari ini misalnya yang mengelap whiteboard misalnya Dodo, besoknya siapa? Jadi tidak semuanya mengelap whiteboard ya. Kemudian apa lagi yang sesuai dengan sila keempat? Pemilihan ketua kelas. Pemilihan ketua kelas. Nih, misal di kelas itu ada pemilihan ketua kelas. Misalnya Dodo sama Udin dicalonkan. Nah, ternyata saat Dodo dan Udin dicalonkan, yang menang adalah Udin. Kenapa kok menang Udin? Karena suaranya terbanyak. Misal, siapa yang akan pilih Dodo? Kalau yang ngacunya ada 10 orang, tulis 10 orang. Siapa yang akan milih Udin? Oh, yang Udin yang ngacung untuk Udin itu hanya 5 orang. Berarti yang menang adalah Dodo. Karena itu pemilihan KM atau ketua kelas itu dengan suara terbanyak ya. Suara terbanyak, Bu Anda ya. Itu namanya musyawarah sesuai dengan sila keempat. Dan yang sesuai dengan sila kelima, misalnya apa? Nah, misalnya gini, saat teteki sudah selesai teteki atau sudah selesai sholat duha, biasanya Bunci akan menyuruh rapi. Nah, siapa yang rapi? Biasanya akan Bunci suruh masuk duluan, Bu Anda. Siapa yang barisannya paling rapi, Bunci suruh masuk duluan. Berarti itu adil kan? Siapa yang paling rapi, mau akhlak, mau iman, kalau paling rapi, Bunci akan menyuruh yang rapi yang masuk duluan. Ya, seperti itu. Apalagi sih, Bu Anda? Untuk yang kelima, keadilan sosial itu contohnya seperti berbagi lapangan. Nah, berbagi lapangan, betul. Ya betul, Bu Anda. Di sekolah kita biasanya ada pembagian lapangan, karena lapangannya kecil sehingga kita dibagi itu. Hari Jumat bagian kelas 1, hari Kamisnya bagian kelas 6 biasanya, atau hari Rabunya bagian kelas 3, hari Selasanya bagian kelas 2. Nah, itu kalau misalnya disesuaikan dengan sila kelima, itu harus adil. Saat kelas 1 sedang main di lapangan, yang kelas 2 yang bukan gilirannya tidak boleh merebut untuk main di lapangan tersebut ya. Dan itu kenapa
pembagian lapangan itu sudah adil. Pengamalan sila ke-1, 2, 3, 4, dan 5 di lingkungan sekolah itu seperti yang Ibu Wanda dan Ibu Bunci sebutkan tadi ya. Kalau sila ke-1 itu pokoknya yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat. Kita kan biasa suka sholat duha dulu ya Bunci ya, Iya. sebelum belajar, berdoa. Kalau sila keduanya itu tadi seperti apa Bunci? Sila keduanya itu kita Berbagi. berbagi. Kata Ya. kuncinya adalah berbagi. Berbagi. Sila ketiga itu hidup rukun dan tidak bertengkar ya. Nah, karena sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Jadi kita harus bersatu. Berbagi mainan. Kalau ada masalah diselesaikan dengan baik-baik, maaf-maafan ya. Kalau sila keempat itu kata kuncinya adalah musyawarah. Musyawarah. Seperti saat tadi pemilihan ketua kelas. Siapa yang suara terbanyak itu yang menang ya. Sila kelima itu kata kuncinya adalah keadilan. Nah, saat pembagian lapangan tadi, karena lapangan di sekolah kita kecil, sehingga dibagilah siapa yang kebagian hari Jumat, siapa kelas yang kebagian hari Rabu, Senin, dan berikutnya. Nah, seperti itu. Ibu harap anak-anak di rumah selalu memperhatikan dan mengamalkan sila-sila Pancasila di lingkungan sekolah ya. Jadi kalian kemarin sudah belajar di hidup rukun dengan cara pengamalan sila di rumah, di tempat bermain, dan di sekolah. Gitu ya Bunci? Iya, betul Bu Wanda. Nah, cukup sekian ya pembelajarannya. Dan untuk besok kita akan belajar apa Bunci? Besok kita akan belajar matematika, bagaimana menjumlahkan bilangan ratusan dengan cara pendek dan cara panjang. Wah, kita akan belajar materi baru nih besok. Kayaknya seru kan ya? Karena matematika kemarin kita sudah belajar apa aja? Membandingkan dan mengurutkan. Dan besok kita akan belajar menambahkan dengan dua cara ya Bunci ya. Menjumlahkan dengan dua cara, yaitu cara pendek dan cara panjang. Baik anak-anak yang soleh-soleha, Ibu rasa hari ini pelajarannya sudah cukup ya. Kalian di rumah harus jaga kesehatan. Jangan main terus, makan makanan sehat dan berolahraga juga ya. Dan ingat sholat Bu Wanda ya. Oh iya, Ya, ingat sholat 5 waktu, dijaga sholatnya ya. betul. Iya. Sampai jumpa besok.